analisis kebijakan kecerdasan artifisial di negara berkembang. Bayangkan sebuah dunia di mana mobil bisa berjalan sendiri, komputer dapat memahami manusia, dan mesin dapat membuat keputusan cerdas. Dunia seperti itu bukan lagi mimpi. Inilah era kecerdasan artifisial, era di mana teknologi bukan hanya alat, tapi mitra berpikir manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana negara-negara di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia, menyikapi dan mengatur teknologi sebesar ini? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Mulai dari berpikir logis, belajar dari data, hingga mengambil keputusan. AI kini meresap dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari smartphone, sistem rekomendasi film, hingga diagnosis medis. Perlunya regulasi AI. Namun, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Maka muncullah pertanyaan penting. Bagaimana kita mengatur AI? Tanpa regulasi yang tepat, teknologi ini bisa jadi bumerang. Bisa menimbulkan pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, atau bahkan penyalahgunaan dalam sektor militer. Amerika Serikat melihat AI sebagai prioritas strategis nasional. Melalui National AI Initiative Act and Executive Orders, pemerintah mendorong pengembangan AI yang aman dan etis. Riset dilakukan oleh lembaga top seperti MIT, Stanford, dan didanai besar-besaran oleh pemerintah serta sektor swasta. Meski belum memiliki UU federal tentang privasi data, beberapa negara bagian telah mulai menyusun peraturan mereka sendiri. Studi kasus Uni Eropa. Uni Eropa menjadi pelopor regulasi AI di dunia dengan meluncurkan EU AI Act, regulasi pertama yang mengklasifikasikan AI berdasarkan tingkat risiko. Sistem AI yang berisiko tinggi wajib memenuhi standar ketat, transparansi, non-diskriminasi, dan pelindungan data. Semuanya diselaraskan dengan GDPR yang sudah lebih dulu diadopsi. Studi kasus Tiongkok-China. China punya pendekatan berbeda. Lewat New Generation AI Development Plan, mereka menargetkan posisi sebagai pemimpin global AI di tahun 2030. Raksasa seperti Tencent, Baidu, dan Huawei mendominasi pengembangan teknologi. Selain sipil, AI juga digunakan untuk keamanan nasional dan militer. Pemerintah mendirikan pusat riset seperti Beijing Academy of AI dan mendorong regulasi seperti Data Security Law dan aturan algoritma rekomendasi. Kondisi Indonesia saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah telah merilis Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 dengan 5 fokus: layanan publik, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan mobilitas. Tapi hingga kini belum ada regulasi teknis rinci soal pengoperasian AI. Infrastruktur data masih terbatas dan kolaborasi lintas sektor belum optimal. Manfaat regulasi AI di Indonesia. Meski masih berkembang, regulasi AI di Indonesia sangat penting. Beberapa manfaatnya antara lain: A. Privasi data, menjamin bahwa data pengguna tidak disalahgunakan. UU Perlindungan Data Pribadi 2022 jadi pijakan awal. B. Etika AI, mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab dan adil. C. Inovasi, memberi insentif untuk riset dan mendorong kemunculan solusi lokal. D. Kesadaran publik, edukasi AI di sekolah dan masyarakat membangun pemahaman kolektif. Tantangan yang harus diatasi. Tentu saja, masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi AI. 1. Pengetahuan tentang AI masih minim di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat. 2. Infrastruktur digital belum rata, terutama di daerah terpencil. 3. Regulasi harus seimbang, tidak terlalu ketat agar tidak menghambat inovasi, dan tidak terlalu longgar agar tidak menimbulkan risiko sosial. Perbandingan dan posisi Indonesia. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, Indonesia masih berada dalam fase awal. Tapi ini bukan kelemahan, melainkan peluang. Indonesia bisa belajar dari pendekatan negara lain dan merancang kebijakan AI yang lebih kontekstual, adil, dan inklusif. Kesimpulan dan ajakan. Kita berada di titik balik peradaban. AI bisa menjadi alat luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih maju, asal kita atur dengan bijak. Dengan visi jangka panjang, sinergi antar lembaga, dan kesadaran publik yang tumbuh, Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam ekosistem AI global. Saatnya bukan hanya menggunakan teknologi, tapi juga memimpinnya.